Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang materi searching yang beranggotakan 1. Muhammad Karisun Aziz, 2. Theo Sunu Widiantoro, 3. Muhammad Yusri Fadla, yang keempat Nurul Delia Rohmawati. Yang pertama kita akan membahas tentang Brute Force Search. Pencarian dengan Brute Force Search menggunakan teknik di mana langkah pertamanya adalah root node diekspansi. Setelah itu dilanjutkan semua suksesor dari root node juga diekspand. Hal ini terus dilakukan berulang-ulang hingga leaf node pada level paling bawah yang sudah tidak mempunyai suksesor lagi. Pencarian dengan Brute Force Search akan menjadi optimal ketika nilai pada semua path adalah sama. Dengan sedikit perluasan dapat ditemukan sebuah algoritma yang optimal dengan melihat kepada nilai tiap path di antara node-node yang ada. Selain menjalankan fungsi algoritma BFS, Uniform Cost Search melakukan ekspansi node dengan nilai path yang paling kecil. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat antrian pada suksesor yang ada berdasar kepada nilai path-nya. Keuntungannya menggunakan BFS ini adalah tidak menemui jalan buntu. Jika ada suatu solusi, maka Brute Force Search akan menemukannya. Dan jika didapat lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kelemahannya membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam suatu pohon. Membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji level untuk mendapatkan solusi pada level ke N+1. Contoh penerapan BFS. Studi kasus. Pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai di pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambing akan dimakan oleh serigala. Deskripsi. P di sini adalah petani, SY sayuran, K kambing, SG serigala. Ruang keadaan daerah asalnya digambarkan menjadi P, SY, K, SG. Keadaan awal daerah asalnya P, SY, K, SG. Daerah seberang 0,0,0,0. Tujuan daerah asal 0,0,0,0. Daerah seberang P, SY, K, SG. Metode penyelesaian. Berikut ini adalah algoritma BFS. Masukkan simpul akar ke dalam antrian Hi. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi goal node, maka stop. Jika Hi kosong, tidak ada solusi. Stop. Ambil simpul V dari kepala head antrian. Bangkitkan semua anak-anaknya. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2. Tempatkan semua anak dari V di belakang antrian. Jika suatu simpul anak dari V adalah simpul solusi, maka solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali ke langkah 2. Materi yang kedua, depth first search. Pencarian menggunakan DFS akan berlanjut terus sampai ke dalam paling terakhir dari tree. Permasalahan yang muncul pada DFS adalah ketika proses pencarian tersebut menemui infinite state space. Hal ini diatasi dengan menginisiasikan batas depth pada level tertentu semenjak awal pencarian, sehingga node pada level depth tersebut akan diperlakukan seolah-olah
mereka tidak memiliki suksesor. Keuntungannya, membutuhkan memori yang relatif kecil, karena hanya node-node pada lintasan yang aktif yang disimpan. Secara kebetulan, metode depth first search akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Kelemahannya adalah memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Contoh penerapan DFS. Pada studi kasus seperti ini, pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai di pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya, kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing dan kambingnya akan dimakan oleh serigala. Deskripsi: P sama dengan petani, SY sayuran, K kambing, SG serigala. Ruang keadaan: untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan P, SY, K, SG. Keadaan awal: daerah asal dalam kurung P, SY, K, SG. Daerah seberang 0,0 0,0. Tujuan daerah asal 0,0 dan 0,0. Daerah seberang dalam kurung P, SY, K, SG. Menggunakan algoritma DFS. Masukkan simpul akar ke dalam antrian key. Jika simpul akar sama dengan simpul solusi, maka stop jika key kosong tidak ada solusi, atau stop. Ambil simpul V dari kepala head antrian jika kedalaman simpul V sama dengan batas kedalaman maksimum. Kembali ke langkah 2. Bangkitkan semua anak dari simpul V. Jika V tidak mempunyai anak lagi, kembali ke langkah 2. Tempatkan semua anak dari V di awal antrian key. Jika anak dari simpul V adalah simpul tujuan, berarti solusi telah ditemukan. Kalau tidak, kembali lagi ke langkah 2. Ketiga adalah interactive deepening search. Pengertian dan penjelasannya: metode interaktif deepening atau IDA search algoritma adalah pengembangan dari A search algoritma yang dikombinasikan dengan interactive deepening search. IDA search algoritma merupakan best first search yang optimal dalam hal solution cost, time, dan space. Prinsip algoritma interactive deepening search adalah melakukan deep limit search secara bertahap dengan nilai 1 yang inkremental. Contoh cara kerja interactive deepening search dapat dilihat pada gambar berikut. Pada metode IDA search algoritma digunakan fungsi evaluasi yang sama seperti metode A, yaitu sebagai berikut: Fn sama dengan Gn plus Hn dikali 6, di mana Fn estimasi total cost sesuatu path dari node awal ke node tujuan melalui node n ke Gn, sama dengan cost dari suatu path untuk mencapai node n dari node awal Hn sama dengan estimasi cost satu path. Keuntungan utama dari IDA dalam mencari permainan pohon adalah bahwa pencarian sebelumnya cenderung meningkatkan heuristik yang bisa digunakan seperti heuristik pembunuh dan pemangkasan alfa beta, sehingga perkiraan yang lebih akurat dari skor berbagai node pada pencarian kedalaman akhir dapat terjadi, dan pencarian selesai lebih cepat karena dilakukan dalam urutan yang lebih baik. Misalnya, alfa beta pemangkasan yang paling efisien, ia mencari langkah terbaik pertama.
Yang keempat, bidirectional search atau BDS. Bidirectional search merupakan pencarian dua arah dengan algoritma pencarian grafik yang menemukan jalur terpendek dari node sumber ke node tujuan dalam grafik diarahkan. Dalam bidirectional search terdapat 3 buah arah pencarian, yaitu 1. Forward atau maju, 2. Backward atau mundur, dan 3. Bidirectional dua arah. Bagi pencarian dua arah ini terdapat beberapa langkah dalam penerapan, yaitu 1. Pada pencarian dua arah, node diperluas dari suatu status awal ke tujuan secara bersamaan atau simultan. 2. Pada setiap tahap dicek apakah node yang dijumpai sudah dibangkitkan oleh yang lain. Jika iya, maka gabungan jalur adalah solusinya. 4. Dua pencarian dapat bekerja paralel. 1 dari asal ke tujuan, 1 dari tujuan ke awal, dan 5. Saat keduanya bertemu, diperoleh jalur yang baik. Bidirectional search bekerja lebih cepat dalam banyak kasus dan menemukan jalan terpendek. Contoh dalam model yang disederhanakan dari kompleksitas masalah pencarian di mana kedua pencarian tersebut memperluas tree dengan percobaan faktor B dan jarak dari sumber tujuan adalah D. Kompleksitas dari dua pencarian ini direpresentasikan sebagai O B pangkat D per 2 in big O notation, dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencari dua node ini kurang dari O B pangkat D. Kompleksitas yang dihasilkan dari suatu pencarian dari awal ke tujuan. Gambaran sistematik bidirectional search. Motivasi dalam bidirectional search ialah B D pangkat 2 plus B D pangkat 2 lebih kecil daripada B pangkat D. Atau pada gambar 3, area dengan dua lingkaran kecil lebih kecil daripada area satu lingkaran besar yang berpusat di awal hingga mencapai tujuan. Pencarian dua arah diimplementasikan dengan memiliki salah satu atau kedua dari pengecekan pencarian setiap node sebelum diperluas untuk melihat apakah itu adalah pinggiran pencarian tree. Jika iya, maka solusi telah ditemukan. Kebutuhan ruang merupakan salah satu kelemahan signifikan yang dimiliki oleh bidirectional search. Algoritma yang komplit dan optimal untuk biaya yang sama. Jika pencarian keduanya adalah perluasan pertama, breadth-first, kombinasi-kombinasi yang lain mungkin mengorbankan kelengkapan, optimalitas, ataupun keduanya. Sekian, terima kasih.